Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah postingan dari akun Facebook seorang ustadz, di mana postingan ini membahas atau menyikapi video dari Idrus Romli. Ya, di mana Idrus Romli kita ketahui kaum muslimin sudah beberapa kali membahas tentang bagaimana seharusnya menyikapi matinya tokoh aliran sesat, tokoh ahlul bid'ah, musuh Islam, yaitu orang-orang yang disebut oleh Idrus Romli sebagai Wahabi kaum muslimin ya. Dan yang akan kita bahas ini adalah postingan dari seorang ustadz kaum muslimin, salah seorang ustadz yang ketika kita menyimak video-video dari channel YouTube beliau, ya, beliau ini salah satu ustadz yang berusaha untuk menegakkan tauhid dan sunnah juga kaum muslimin ya. Salah satu ustadz yang berusaha memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, memberantas tahayul dan khurafat. Beliau adalah Ustadz Berik Said Bajri kaum muslimin. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita langsung baca postingan dari akun Facebook Ustadz Berik Said Bajri ya. Bismillah, komentar singkat ana atas tanggapan Idrus Romli terkait wafatnya Ustadz Yazid Jawas rahimallah ya. Karena Idrus Romli ini begitu ada berita wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallah, ya, Idrus Romli ini langsung membuat video tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika ada seorang tokoh ahli bid'ah, tokoh aliran sesat dan musuh Islam ya, yaitu orang-orang Wahabi meninggal dunia ya. Dan ini postingan by Berik Said ya, mencermati videomu yang berisikan tanggapan engkau atas wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah. Videonya ana tampilkan di bawah. Maka ana sampaikan dengan tegas tanpa basa-basi sebagai berikut ya. Insya Allah ini videonya kita sudah banyak yang menonton kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah di dalam komentar video tersebut dibanjiri dengan dukungan terhadap Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan dakwah yang beliau bawa selama ini kaum muslimin ya. Alangkah busuknya akidah dan lisanmu, hai Idrus Romli. Semoga Allah menyumpal mulutmu jika kau tidak bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan kaum muslimin ya. Kau membawa hadis gembiranya Nabi SAW saat mendengar Abu Jahal wafat. Dan kau terapkan serta kiaskan itu dengan wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah. Dan bahkan kau menganggap Ustadz Yazid rahimahullah sebagai musuh Islam, dedengkot aliran sesat ya. Karena di sini Idrus Romli juga menyebutkan yang dimaksud musuh Islam, dedengkot aliran sesat, itu adalah Wahabi kaum muslimin ya. Maka semoga saja tuduhan ini kelak akan kembali kepadamu. Ya, sebenarnya untuk saat ini kaum muslimin, tuduhan dari Idrus Romli ini sudah kembali kepada Idrus Romli sendiri. Hanya dia nggak sadar kaum muslimin. Ya. Idrus Romli ini kan di dalam sebuah videonya ya, jelas-jelas menunjukkan bahwa Idrus Romli ini manhajnya takfiri kaum muslimin. Ya, takfiri. Tapi dia menuduh orang-orang salafi yang takfiri ya. Nanti kita akan bahas videonya ya. Maka semoga saja tuduhan ini kelak akan kembali padamu. Kau tanpa diragukan lagi seorang khawarij radikal Indonesia abad ini yang sekaligus berdiri di atas akidah sufiyin kuburiyun. Maka semua lakop itu sejujurnya lebih layak diarahkan kepadamu. Betul ya. Dan jangan khawatir. Walau Ustadz Yazid rahimahullah telah wafat, bukan berarti kau bisa seenaknya menyebarkan akidah sesatmu seenaknya. Insya Allah anak termasuk orang yang tak akan pernah bosan menyingkap kejahatan akidah, kelicikan, dan kekotoran lisanmu. Jadi jangan kau anggap dengan wafatnya Ustadz Yazid rahimahullah berarti tak ada lagi yang akan terus menyingkap subhatmu. Insya Allah. Apalagi untuk subhat kelas kacangan seperti dirimu. Maka tak usah sekelas Ustadz kami yang mengkonternya. Cukup insya Allah tulap kelas pemula seperti ana saja yang akan terus menyikapi dengan tegas tanpa abu-abu ya. Walhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin. Ya, itu postingan dari Ustadz Berik Said
Bajri kaum muslimin. Dan memang lisan Idrus Romli ini ya sangat kotor kaum muslimin. Ini mencerminkan akidah dia ini berantakan. Ya, lisannya kotor, licik, ya, yang menunjukkan akidah dari Idrus Romli ini sesat dan menyesatkan. Pernah Idrus Romli ya di depan para jamaahnya mengatakan bahwa mencaci maki orang-orang Wahabi itu berpahala. Bahkan lebih afdol daripada berzikir. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini untuk bukti ya. Kita simak videonya. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Nah kaum muslimin, kita nggak ngerti Abdul Aziz yang dimaksud sama Pak Romli ini Abdul Aziz yang mana ya, yang mengajarkan untuk mencaci maki Wahabi, yang katanya mencaci maki Wahabi itu berpahala bahkan lebih afdol daripada berzikir ya. Itu Abdul Aziz siapa kita nggak ngerti, bisa jadi itu karangan Idrus Romli, tapi yang jelas yang mengatakan seperti itu Idrus Romli kaum muslimin ya. Ini mungkin efek dari Idrus Romli kalah debat dengan orang-orang Salafi, kemudian dia tidak mampu menyaingi dakwah Salafi dengan ilmu, sehingga yang lahir dari mulut dia caci maki. Padahal kalau kita melihat dakwah para asatidz Salafi, ya terkhusus Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, nggak pernah memaki-maki, tuh nggak pernah kaum muslimin, nggak pernah. Ya, adapun beliau menjelaskan tentang tauhid, tentang sunnah, bahaya syirik, bahaya bid'ah, beliau menjelaskan sesuai dalil. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya semua bid'ah sesat. Itu bukan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang mengatakan. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah hanya menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengancam perbuatan bid'ah dengan neraka ya, wa dhalalatin finnar, itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, bukan para asatidz Salafi atau yang disebut Wahabi oleh Idrus Romli ya. Jadi dari sini saja, dari video ini sudah jelas kalau Idrus Romli ini manhajnya takfiri, tapi dia menuduh orang-orang Salafi yang takfiri. Ini kan secara tidak langsung ya, Idrus Romli menunjukkan manhaj dia takfiri. Ya, orang-orang yang dia sebut Salafi, Wahabi itu kafir, dianggap dia kafir. Karena kalau tidak dianggap kafir oleh Idrus Romli, maka Idrus Romli ini dalam posisi berbahaya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seandainya Idrus Romli ini tidak mengkafirkan orang-orang yang dia sebut Salafi, Wahabi, maka dia jatuh kepada perkara kefasikan. Ya, karena dia sudah mencaci maki, mencela seorang muslim. Ya, mencela seorang muslim, mencela kaum muslimin. Maka perbuatan seperti itu jatuh kepada kefasikan. Coba. Jadi posisi Idrus Romli ini, seandainya dia sengaja mencaci maki Wahabi, tapi tidak menganggap bahwa Wahabi itu kafir, ya Salafi itu kafir, artinya dengan sengaja dia menjatuhkan dirinya ke dalam perkara kefasikan. Dan itu mustahil. Jadi perbuatan Idrus Romli ini ya secara tidak langsung sudah menganggap orang-orang yang disebut Salafi, orang-orang yang disebut Wahabi kafir. Bahkan di dalam video ya dari Idrus Romli yang menanggapi berita wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah,
Dengan jelas Idrus Romli mengatakan matinya tokoh aliran sesat, dedengkot aliran sesat, bahkan musuh Islam, yaitu tokoh Wahabi. Jelas di sini kaum muslimin. Jadi kalau orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi dianggap kafir sama Idrus Romli, ya, berarti Idrus Romli ini ibadah haji ke negerinya orang kafir. Negeri Arab Saudi. Yang di sana jelas para ulamanya bermanhaj salaf. Ya, orang-orang Salafi. Disebut Wahabi oleh Idrus Romli. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, bahkan ulama-ulama, kemudian para pengisi kajian di Masjid Nabawi, ya, khotib di Masjidil Haram, itu semuanya orang Salafi, Wahabi. Kalau mereka dianggap kafir, berarti banyak jamaah haji yang bermakmum dengan orang kafir. Ya. Sehingga ucapan Idrus Romli ini memang ucapan yang sangat buruk kaum muslimin. Ya, itulah tadi yang sesuai dengan postingan dari Ustadz Berik Said Bajri. Ya. Mulutnya busuk, akidahnya rusak, ya, lisannya kotor, dan memang sangat tepat kaum muslimin kalau dikatakan oleh Ustadz Berik Said Bajri, ya, beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyumpal mulutnya Idrus Romli seandainya Idrus Romli ini tidak bertaubat kaum muslimin, ya. Ya, kita berdoa sajalah kaum muslimin, ya, mudah-mudahan Idrus Romli ini cepat sadar, cepat taubat kaum muslimin, ya, bahwa ucapannya ini sangat berbahaya kaum muslimin, ya. Sangat jelas Idrus Romli ini manhajnya takfiri, ya. Dan dikatakan oleh Ustadz Berik Said Bajri di dalam postingannya itu manhajnya khawarij, ya. Bahkan khawarij radikal yang ada di Indonesia abad ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Idrus Romli dan orang-orang yang semisal Idrus Romli. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.